Perkenalkan, nama saya Luisa Anggarani dengan NIM 878195707. Di sini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran atau RPP dengan tema Sungai yang Kotor dan Dampaknya, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 fase A dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Adapun capaian pembelajaran meliputi peserta didik mampu memahami kondisi sungai yang ada di lingkungan sekitar, khususnya masalah pencemaran sungai, serta menunjukkan perilaku peduli lingkungan melalui pengamatan, diskusi, dan tindakan sederhana yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan sungai. B. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan untuk mampu mengidentifikasi penyebab sungai menjadi kotor, menjelaskan dampak apa saja yang terjadi jika sungai menjadi kotor terhadap kesehatan manusia, lingkungan sekitar, maupun ekosistem yang hidup di dalam sungai, menyebutkan contoh perilaku yang menyebabkan pencemaran sungai, yang menyebabkan sungai menjadi kotor, dan yang terakhir menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan kegiatan menjaga kebersihan sungai. C. Standar kompetensi. 1. Siswa bisa memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 2. Mengenal apa saja sih penyebab serta dampak sungai yang kotor terhadap kehidupan manusia dan ekosistem makhluk hidup di dalam sungai. 3. Menunjukkan perilaku peduli lingkungan melalui kegiatan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. D. Kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar meliputi 1. Mengidentifikasi kosakata tentang lingkungan bersih dan kotor. 2. Menceritakan kembali apa saja isi bacaan sederhana tentang sungai yang kotor. E. Materi pembelajaran. Pembelajaran meliputi penyebab dari sungai kotor, dampak dari sungai yang kotor, dan bagaimana sih cara agar kebersihan sungai tetap terjaga dan tidak menyebabkan penyakit. F. Metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP tersebut yaitu tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. G. Media. Ada beberapa media yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kepada anak-anak agar anak-anak lebih memahaminya, yaitu seperti contoh gambar mengenai sungai yang bersih dan kotor, dan video pendek mengenai lingkungan bersih dan kotor. Di sini kita bisa menunjukkan gambar, menunjukkan apa sih perbedaan dari sungai yang bersih dan kotor dan apa saja nanti yang menjadi penyebab dengan kita sajikan video ataupun gambar perbuatan manusia yang membuang sampah pada sungai. Langkah pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini, kita sebagai guru bisa mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Kita sebagai guru juga bisa menyapa anak-anak dengan memberi salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kita juga bisa menanyakan kabar siswa dan kehadiran siswa agar siswa semangat untuk memulai pembelajaran. Dan guru juga bisa menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini, serta guru menunjukkan gambarnya sungai yang kotor dan sungai yang bersih sebagai pembuka, dan guru juga bisa bertanya mengenai siapa yang pernah melihat sungai kotor dan apa akibatnya jika sungai dipenuhi dengan sampah. Pada bagian pendahuluan ini, kita bisa mengalokasikan waktu selama 10 menit. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, adapun kita harus mengamati. Di sini kita bisa mengajak siswa untuk mengamati gambar sungai yang bersih dan kotor, sehingga siswa tahu apa itu perbedaan dari keduanya.
Dan kita juga bisa menanya dengan bertanya kepada anak-anak mengenai apa saja sih penyebab sungai yang menjadi kotor bagi lingkungan di sekitar. Kemudian pada bagian menawar, kita sebagai guru bisa menjelaskan dampak sungai yang kotor meliputi banjir, bau tidak sedap, penyakit kulit, maupun matinya ekosistem yang ada di dalam air. Kemudian pada bagian mencoba, kita bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai cara menjaga kebersihan pada lingkungan sungai. Kemudian pada bagian mengkomunikasikan, di sini kita bisa meminta kepada anak-anak untuk menyampaikan hasil diskusinya di dalam kelas untuk melatih kepercayaan diri anak-anak dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini pada kegiatan ini adapun alokasi waktunya selama 50 menit. Kemudian pada bagian penutup kita bisa membuat kesimpulan mengenai hasil belajar yang telah dipelajari. Kita juga bisa memberikan pesan kepada siswa untuk tidak membuang sampah secara sembarangan dan melakukan penilaian mengenai hasil belajar berupa evaluasi tertulis. Di sini, guru juga bisa mengakhiri pembelajaran dengan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas dengan alokasi waktu 15 menit. Penilaian. Pada penilaian ini, adapun indikator pencapaian kompetensi, teknis penilaian, dan bentuk instrumen. Yang pertama yaitu indikatornya sikap, meliputi sikap peduli lingkungan dan kedisiplinan dengan teknik penilaian seperti observasi dan bentuk instrumennya lembar observasi. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan pengetahuan dengan contoh pertanyaan. Mengapa sungai bisa menjadi kotor? Yang kedua, apa dampak yang terjadi jika sungai kotor? Dengan teknik penilaian tes dan bentuk instrumen isian. Demikian penjelasan mengenai RPP pada saat ini. Biarlah penjelasan pada saat ini bisa membantu kita di dalam menerangkan materi kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih memahaminya dan lebih menangkap materi yang kita berikan. Terima kasih.